Anak-anak, untuk nomor 1 tentu kita tahu bahwa perkalian dan pembagian itu didahulukan. Maka ini kita buat duluan. 24 bagi negatif 4, negatif 6. Dan negatif 3 kali 5 itu negatif 15. Dan ini dijumlahkan, maka hasilnya negatif ditambah negatif, semakin negatif. Nah, hati-hati nih, kan ini terkecoh nih. Ada negatif 21, ada 21. Harus teliti ya. Selanjutnya, nomor 2. Di sini ada 2.603 kg semangka, lalu busuk 115 kg. Artinya ini berkurang atau bertambah? Ya, kita tulis bahwa berkurang karena busuk sudah tidak bisa dijual. Kita tidak mungkin membeli semangka yang busuk kan? Dan hasilnya harus ditulis dengan teliti. Oke, di sini Ibu tidak akan membahas bagaimana cara menghitung pengurangannya, namun harus dihitung dengan benar-benar teliti ya. Selanjutnya, sisa dari semangka-semangka yang masih bagus ini akan dijual per kilogramnya. Ini kan kilogram. Nah, per kilogramnya itu 4.750 per kilogram. Kilogramnya ditembak dan hasilnya ini dikali dengan ini. Maka yang dijualnya yaitu 11.818.000 rupiah. Ada jawabannya? Nih, jangan terkecoh juga nih. Jangan sampai nyilang yang ini. Lanjut, kita bahas yang ini. Ini sederhana ya, masih pengurangan dan penjumlahan, tidak harus ada yang khusus didahulukan karena pengurangan dan penjumlahan setara. 92 kurang 15, 77 ditambah 8, 85. Oke, gampang. Nah, yang ini 25 kuadrat artinya 25 dikali 25 ya kan? Dikurang ini 144. 144 itu hasil 12 kali 12. Nah, ini makanya kalian harus hafal bilangan kuadrat yang pernah kita bahas juga di kelas 5. Lanjut, 25 kali 25, 625 dikurang. Nah, sini kan kita bisa tulis 12 kuadrat, ya kan? Nah, ini akar kuadrat bertemu dengan kuadrat, maka akan hilang. Yaitu ini dicoret, akarnya dicoret. Itulah istilahnya ya. Jadi, 12-nya bebas, tidak ada di dalam akar kuadrat. Sehingga menghasilkan 613. Oke. Lanjut ke nomor 5. Di sini ada balok yang panjangnya 24, lebarnya 9, tingginya 8. Maka kita dapat bahwa volume balok yaitu 24 dikali 9 dikali 8. Hasilnya 1728. Nah, dikatakan di sini apabila volume kubus sama dengan volume balok. Bagaimana panjang rusuk atau panjang sisinya? Maka kita tahu bahwa volume kubus itu didapat dari sisi kali sisi kali sisi atau R kali R kali R. Atau R pangkat 3 sama dengan hasilnya yang ini kan. Kita taruh hasil volume baloknya. Volume balok kita ganti di sini 1728. Maka R-nya kita tulis dan pangkat 3 pindah rumah ke sini jadi akar pangkat 3 1728. Nah, di sini juga anak-anak harus mengingat angka-angka pangkat 3. Maka R sama dengan
Nah, 1728 ini adalah 12 dikali 12 dikali 12. Maka R sama dengan akar pangkat 3 dari 12 pangkat 3. Nah, sama seperti yang tadi, ini kita coret. Oke, supaya 12-nya bebas. R-nya maka 12 cm. Lanjut ke FEB KPK. Materi ini ya, 6 dan 7 ini sudah kalian pelajari sejak kelas 3 SD kan? Kita tulis faktor dari 12. Apa saja faktor-faktornya? Ya, ada 1, ada 2, ada 3, 4, 6, dan 12. Jadi, angka-angka yang bisa menghasilkan 12. 1 dikali 12, 12, 2 dikali 6, menghasilkan 12, 3 dikali 4 menghasilkan 12 gitu ya. Nah, faktor-faktornya 18 apa aja? 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. 24 faktornya 1, 2, 3 juga bisa, 4, 6, 8, 12, dan 24. Oke, sekarang kita lingkari yang mana aja yang sama. Oh, ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 ada di sini dan di 12 dan di 24, tapi nggak ada di 18. Kita lewatin. Oh, angka 6, oh ada di tiga-tiganya. Kita lingkari. Lalu apalagi? Oh, ada 12, tapi ada di 12 dan 24 lagi. Maka berhenti di sampai 6. Nah, dari faktor-faktor yang kembar ini, mana yang paling besar? Tentu 6 ya. Oke, lanjut ke nomor 7. Di sekolah terdapat 25 anak tangga dari lantai 1 sampai lantai 2. Aisyah menaiki setiap 3 anak tangga sekaligus. Raihan menaiki setiap 4 anak tangga sekaligus. Mereka akan menginjak anak tangga yang sama. Nah, berarti ini kan soal kelipatan. Kelipatan 3. 3, 6, 9, 12. Kelipatan 3, 3 kali 1, 3 kali 2 hasilnya 6, 3 kali 3 hasilnya 9, 3 kali 4 hasilnya 12. Terus lagi 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Nah, kelipatan 4 apa aja? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Nah, yang ditanya, mereka sama-sama menginjak tangga yang sama itu berapa? Di anak tangga keberapa? Nah, kita lihat kembarannya. Tidak kembar, ini ada yang kembar. Di 12, ada lagi nggak setelah itu? Oh, ini sama. Nah, sebenarnya masih ada lagi nih kelipatan yang sama, tapi kita hanya diminta mencari 2. Dan di sini ada di 12 dan 24. Jawabannya coba kita cek. Oh, ya ada di C. 12 dan 24. Lanjut, di sini kita diminta untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Ingat, yang terkecil. Wah, ini enak banget nih, karena bagian atasnya sama semua. Kalian dipermudah. Pembilangnya itu kan bendanya ada berapa? Anggap ada 2 benda. Nah, ini dibagi 10. Berarti yang ini dibagi 5, ini dibagi 5 ya kan? Itulah ya. Nah, ada lagi yang 2 benda dibagi 8. Dibagi 8. Berarti yang di sini 4, di sini 4. Nah, kalau mau lihat besaran yang mana nih potongannya? Pasti besaran yang hanya dibaginya semakin kecil penyebutnya. Jadi semakin besar penyebutnya, maka nilai pecahan itu semakin kecil. Misalnya satu kotak ini dibagi 10.
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oh, masih ya. Nah, nih jadinya ini nilainya 1/10. Nah, kalau satu kotak yang ukurannya sama dibagi 4, 1/4, mana yang ukuran potongannya lebih besar? Tentu yang 1/4, karena satu benda dibagi 4. 2 dibagi 10 sama 2 dibagi 8. Besaran yang mana? Tentu besaran yang dibagi 8. Sekarang bendanya ada 2, namun hanya dibagi 6. Tentu akan lebih besar potongannya daripada benda yang dibagi 8. Maka dari yang terkecil potongannya, yaitu yang penyebutnya lebih besar. Dari 10, 9, 8, 7, dan 6. 10, 9, 8, 7, 6. Inilah urutannya dari yang kecil sampai yang nilai pecahannya besar. Oke, sampai di sini mengerti ya? Berbeda cerita jika pembilangnya beda ya, misalnya 2/10 dibandingkan dengan 1/10, yaitu 1/10 senilai dengan 1/5, titik-titik 1/10. Ini kan sama-sama dibagi 2 nih, jadi hasilnya 1/5. Sekarang atasnya udah sama-sama 1. Satu benda dibagi 5 sama satu benda dibagi 10. Maka potongannya besaran yang mana? Satu kue dibagi 5 orang daripada satu kue dibagi ke 10 orang. Maka nilai yang 1/5 lebih besar daripada 1/10. Seperti itu ya. Lanjut ke nomor 9. Nah, sini penyebutnya berbeda-beda nih. Tapi kita buat dari 4/5 ditambah 7/10 dulu ya. Kita samakan penyebutnya. 5 supaya jadi 10 harus dikali berapa? Ya, harus dikali 2. 5 dikali 2. Berarti 4 juga yang di atas harus dikali 2. Ditambah 7/10. Maka 8. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Ditulis lagi, ditambah 7/10, hasilnya 15/10. Nah, ini 15/10. 15/10 harus dikurangi 1/2. Nah, 2 ini harus sama dengan penyebutnya nih, disamakan sama 10. Supaya jadi 10, 2 harus dikali 5. Bawah dikali 5, atasnya juga dikali 5. Hasilnya 15/10 dikurang. Ini 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. 15 dikurang 5, 10 per. Ini penyebutnya tidak harus dikurangi ya, langsung saja tulis. 10/10 artinya 1. Kalau atas dan bawah itu kembar, hasilnya 1 ya, kecuali 0/0. 0/0 itu tidak bisa didefinisikan. Lanjut ke nomor 10. Wah, ini enak nih untuk ditembak-tembak karena mempunyai faktor yang sama. Maksudnya faktor yang sama bagaimana, Bu? Yuk kita lihat. 10 dan 5 faktor yang samanya berapa FPB-nya? Bisa sama-sama dibagi 5. Dibagi 5 hasilnya 1. Dibagi 5 hasilnya 2. Sekarang 7 dan 21. Sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7, 1. 21 dibagi 7, 3. Yang tersisa 1/2 dikali 1/3. Sama dengan 1 kali 1, 1. Kalau perkalian ini harus dikali ya. 2 dikali 3, 6. Oke.